Halo guys, mudah-mudahan masih semangat dengan e-learning. Nah, kali ini kita akan belajar untuk membuat form. Kalau kemarin-kemarin itu kita bikin suatu file PHP, itu ada variabel nilainya itu kan langsung dikasih di dalam programnya. Sehingga user itu nggak bisa menentukan nilai yang mesti diproses itu berapa, alias usernya tuh nggak bisa ngasih input. Nah, sekarang kita belajar gimana caranya untuk minta input dari user dan langsung memprosesnya. Untuk melakukan hal itu, kita menggunakan form. Materinya agak banyak, ya, sesuai dengan modul, karena perintahnya begitu. Eh, kita nikmatin saja. Sebelum mulai, nah, jalanin XAMPP-nya dulu, pastikan Apache-nya itu sudah jalan. Oke, ini udah jalan. Portnya 80. Kemudian, oke, kita ke Sublime Text. Kita langsung ke kegiatan praktikumnya aja, biar nggak terlalu banyak teori. Yang ada videonya makin panjang. Kita langsung ke kegiatan praktikum, itu di halaman 47, kita membuat sebuah form. Kemudian kita proses gitu ya. Nah, pertama kita buat dulu untuk formnya, siapin filenya namanya formtext.php. Nah, isinya itu adalah sebuah dokumen HTML seperti ini. Kemudian nah, untuk bikin form, caranya gini. Nah, bikin form. Kemudian ada beberapa atribut yang mesti di-set. Yang pertama itu namanya method. Method itu ada yang biasa dipakai itu ada get, ada post. Kita pakai yang post aja. Kemudian yang di-set lagi itu adalah action. Action itu saya kosongin dulu, saya isinya nanti, sekaligus penjelasannya. Terus yang di dalam form itu nanti ada input. Input untuk type-nya itu adalah teks. Kalau input type-nya itu teks, berarti nanti dia akan membuat sebuah edit text. Terserah Anda mau ngisinya apa. Kalau input type-nya itu teks. Kemudian bisa jadi di dalam form ini ada beberapa buah input. Nah, gimana caranya kita mengetahui input yang pertama sama input yang kedua? Ya pakai name. Silakan Anda set name-nya. Di modul name-nya itu adalah name. Kemudian, oke, saya mau bikin baris di bawahnya gitu. Ada sebuah input lagi. Type-nya itu adalah submit. Nah, kalau type-nya itu submit, nanti dia bikinnya sebuah button. Kalau buttonnya itu diklik, maka apa yang diinputkan oleh user di dalam form itu akan dikirim kemana? Nah, itu pertanyaannya, dikirim kemana? Dikirim kemananya itu ditentukan nah, yang ini loh, atribut action. Misalnya yang memproses itu nanti adalah proses text.php. Oke, gak banyak teori, kita coba aja, disimpan dulu. Kemudian buka di browser, localhost, form text.php. Nah, hasil. Salah localhostnya guys. Localhost form text.php.
Nah, hasilnya kayak gini. Ini tadi yang input type teksnya. Terus yang di bawahnya itu adalah input type submit. Gitu. Oh, masih belum sesuai dengan yang di modul. Yalah. Oke, tambahin. Udah pakai cara malas saja. Ini adalah nama. Nama kok Nana sih? Kalau di refresh, wah ini masalah PHP, PHP. Masalah case-nya. Ya udah, tambahin aja. 1 tambah 1 sama C sama dengan udah. Nah, yuk berubah. Ya, ini yang input type-nya teks. Namanya adalah name. Yang ini input type-nya itu adalah teks. Namanya adalah nama. Kalau type-nya teks tuh kita bisa masukin karakter, angka, simbol, bebas. Yuk kita ubah biar sama dengan yang di modul. Kan jelek tuh tampilannya kayak gitu doang. Ya udah tambahin di sini. Name. Ya, di modul caranya gini. Ikut aja dah. Nama. Biar beda aja. Yuk. Di pilot. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian nanti user bisa masukin name, bisa masukin nama. Kemudian tadi kalau input type submit, itu kalau dia diklik, maka dia akan mengirimkan request ke nih, yang ada di action. Dia ngirimnya ke proses text.php. Proses teks PHP ini, kalau dia nulisnya kayak gini, artinya dia terletak di folder yang sama dengan form text.php. Kalau nggak percaya, klik aja submit. Error. Memang error, kan kita belum punya proses text.php. Tapi di sini kalian bisa lihat URL-nya itu menjadi localhost proses text.php. Kalau kita back, localhost form text.php. Gitu ya. Jadi dia ngirim request-nya ke sana. Oke, sekarang kita buat yang untuk memproses request-nya. Disimpan dulu. Yang ini saya copy aja. Di copy, kemudian ini simpan. Oh, simpan. Nah, letakkan di folder yang sama dengan proses text.php. Nama filenya di paste aja. Nah, kayak gini. Kemudian kita bikin file PHP-nya. Nah, saya ingin membaca apa yang dikirimkan oleh user tadi. Nah, kalau mau membaca apa yang dikirimkan oleh user tadi, kita lihat dulu nih. Input type text namanya name. Input type text namanya nama. Nah, yang dipakai name sama nama. Gimana caranya? Kalau ada form dikirim oleh user, kalau satu lagi metodenya itu post, maka nilai-nilainya itu disimpan ke dalam variabel namanya post. Awalin dengan underscore. Memang nama variabelnya gitu. Underscore kemudian post. Post itu berupa array. Berarti ada indeksnya di dalam. Nah, kalau kita mau membaca input yang indeksnya adalah name, maka kasih key-nya itu adalah name. Jadi sesuai dengan nama
inputnya. Jadi tadi kita bikin input type text name-nya itu adalah name. Maka nanti di sini kita bacanya post name. Gitu. Misalnya mau saya simpan ke variabel yang lain, name. Ya, sesuai modul. Kemudian saya mau baca input nama, simpan ke variabel nama. Sama dengan post nama. Begitu. Berikutnya tinggal ditampilin aja. Echo. Titik name. Nah, kemudian bikin baris baru. Ya ada. Nah, begitu. Nama. Nah, begitu guys. Nah, sekarang kita coba. Jadi yang ini input dari usernya dibaca, simpan ke variabel name. Input dari user yang input type name-nya itu adalah nama, dibaca, masukin ke variabel nama, kemudian ditampilin. Kita coba. Name 1, 2, 3, 4, namanya SpongeBob. Apa? Ini dia. Jadi sesuai nanti dengan inputnya. Kalau namanya Squidward dong. Kebalik. Nah, jadi apapun yang diinputkan oleh user, nah itu yang nanti diproses. Nah, itu untuk yang pertama. Program yang pertama akhirnya selesai. Begitu. Oke, kita lanjut ke program yang kedua. Membuat kalkulator sederhana. Wow, apa ini? Kalkulator sederhana. Yuk. Pertama, kita buat dulu HTML-nya. Kali ini dia bikin formnya pakai HTML. Iya memang. Di sini kan HTML toh, nggak ada script PHP-nya. Jadi kalau mau bikinnya HTML boleh banget. Simpan dulu. Namanya itu adalah kalkulator.html. Dah, bikin struktur dokumennya, kemudian isinya apa? Isinya ada form, metodenya pakai post, post. Nah, kemudian actionnya itu adalah proses apa tuh yang di modul? Proses hitung. Proses hitung.php. Oke. Isinya itu adalah tulisan. Dia bikin tabel. Males nggak usah pakai tabel ya. Isinya adalah apa tuh? Angka 1. Angka 1. Nah, setelah itu ada input. Type-nya itu adalah teks. Name-nya itu adalah angka 1. Angka 1. Terus di bawahnya itu ada input type radio. Nah, kalau input type radio itu nanti dia bikinnya radio button, guys. Jadi kalau misalnya radio button itu nanti ada sekian banyak pilihan. Nah, dari sekian banyak pilihan hanya satu yang bisa dipilih. Ini adalah dia akan ke samping, tambahin BR biar baris baru. Ini ada plus.
Tuh, kemudian ada input lagi, type-nya itu radio, kemudian name-nya operator, atau mungkin lebih enak saya tulis di bawahnya, minus. Kemudian ada input type, itu radio, name-nya itu operator, kali. Kemudian ada input type, text, kok text radio, name-nya itu adalah operator, bagi. Waduh, apa ini? Sebelum lanjut, nah tadi kan saya bilang radio itu dari sekian banyak pilihan hanya satu yang bisa dipilih. Misal kita minta input dari user, jenis kelamin laki-laki, perempuan, hanya satu yang bisa dipilih. Kemudian jurusan atau prodi gitu misalnya. Kalau prodi di Stiki itu ada teknik informatika sama sistem komputer, TI sama SK. Hanya satu yang bisa dipilih. Kalau misalnya semua pakai radio button, apa nanti ketika milih TI itu maka jenis kelaminnya akan hilang? Kan enggak. Berarti jenis kelamin dari dua pilihan hanya satu yang bisa dipilih. Jurusan dari dua pilihan hanya satu yang bisa dipilih. Nah, terus bagaimana cara kita tahu dari sekian pilihan hanya satu yang bisa dipilih? Nah, kuncinya itu ada di name. Input type radio 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini, name-nya itu sama, operator, 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 operator. Artinya dari 4 radio button ini hanya satu yang bisa dipilih. Misalnya saya ganti. Nah, kalau kayak gini, maka dua input yang pertama itu name-nya operator. Dua input yang terakhir, yang radio maksudnya ya. Dua input radio yang pertama itu name-nya operator. Dua input radio yang terakhir itu name-nya operator A. Berarti di antara dua ini hanya satu yang bisa dipilih. Dan di antara dua ini hanya satu yang bisa dipilih. Berarti nanti ini salah satu, ini salah satu. Tuh. Terus dari mana cara kita tahu dari 4 ini yang mana yang dipilih? Nah, ini masih kurang. Kita tambahkan value. Kalau misalnya usernya milihnya yang pertama, yang tambah ini, maka nanti isi dari variabel post name itu adalah tambah. Tulisan tambah, T-A-M-B-A-H. Gitu. Nah, kalau misalnya dia milihnya yang ini, yang kedua, maka isi dari variabel post operator itu nanti adalah kurang, K-U-R-A-N-G. Begitu. Gitu ya. Nah, oke, berarti tambah kurang kali bagi sudah. Bikin baris baru. Terus kita kirim. Untuk ngirimnya, tadi sudah input type-nya itu adalah submit. Kalau mau mengubah tulisannya, pakainya value. Pakai atribut value. Terus ada satu lagi input, itu type-nya adalah reset. Kalau input type reset itu nanti di kondisinya dikembalikan. Jadi kalau awalnya kosong ya kosong, kalau awalnya isi ya isi gitu. Oke, ini tulisannya adalah clear. Nah, begitu. Nah, ini nggak usah diisi kodenya dalam artian kalau reset ngosongin manual satu-satu itu enggak. Jadi begitu kita sebutkan input type-nya itu reset, begitu usernya ngeklik nanti ya otomatis dikembalikan ke kondisi awal.
Yang ini juga submit nih. Jadi nanti usernya begitu ngeklik submit, ya dia otomatis akan mengirim request. Kirimnya kemana? Ini yang ada di atribut action. Gitu ya. Nah, kodenya kayak gini. Oke, kalau kalian mau ngetik kodenya di modul ada yang versi panjang. Oh, belum lengkap. Sorry. Ada yang kurang. Angkanya kok cuma 1. Dua. Put type-nya text, name-nya itu angka 2. Bikin baris baru. Nah, gini ya. Jadi ada angkanya, angka 1, kemudian nanti operatornya dipilih pakai radio button, kemudian nanti ada angka 2, input dari user, kemudian nanti ada button, satunya buat ngirim, satunya buat nge-reset. Sebelum kita coba, kita bikin dulu yang untuk prosesnya. Ini saya copy, bikin file baru, disimpan, taruh di folder yang sama, namanya tinggal di paste. Nah, kita proses. Untuk prosesnya, oke, pertama kita baca dulu. Angka 1 itu nilainya adalah, nah, tadi namanya adalah angka 1. Kedua, 2. Sama satu lagi, operator. Oke, berikutnya prosesnya. Nah, apa yang dikerjakan itu nanti tergantung dari ya operator yang dipilih oleh user. Jadi tergantung dari operator yang dipilih oleh user, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya usernya milih tambah, maka nanti operasi yang dikerjakan adalah penjumlahan. Kalau misalnya yang dipilih itu pengurangan, kurang gitu operatornya, berarti nanti yang dikerjakan ya pengurangan. Oke, sesuaikan dengan modul saja. If, oh salah, di luar. If, nah lihat isi dari variabel operator. Variabel operator itu isinya adalah ya tergantung usernya milih apa gitu ya di radio button. Nah, ini sama dengan 2 kali tanpa spasi, ini adalah perbandingan. Apakah nilainya sama dengan tambah? Kalau nilainya sama dengan tambah, maka ada satu variabel baru namanya hasil, itu isinya adalah hasil penjumlahan dari inputnya. Kalau misalnya bukan, dicek dulu apakah operatornya itu sama dengan kurang. Kalau iya, nih, kurang guys, kurang. Nah, apakah operatornya itu sama dengan kali? Kalau sama, tinggal kaliin. Dan terakhir, kalau operatornya sama dengan bagi, maka tinggal dibagi. Nah, terus untuk menampilkan hasilnya, oke, tampilkan hasilnya gunakan echo. Hasil dari angka 1
di. Nah, ini dia pakainya operator. Berarti nanti ini diganti nilainya. Operatornya isinya apa? Ya kali, kali, tambah, tambah. Nah, begini. Oke, sesuai modul. Kita coba kalkulator HTML. Kita buka local host, kemudian kalkulator.html. Nah, hasilnya kayak gini. Angka pertamanya 2, angka keduanya 3, 4. Kalau tambah, berarti nanti ditambah. Kalau tadi clear, itu dia akan mengembalikan ke kondisi awal. Nah, saya clear, dia kembali ke kondisi awal. 2, 4, oh salah. 4, tambah. Nanti dia melakukan penjumlahan. Nih, 2 ditambah itu adalah nilai dari operatornya. 4 itu angka yang kedua, sama dengan 6 itu adalah hasilnya. Oke, demikian untuk program yang kedua. Kemudian yang ketiga. Program yang ketiga. Oke, dari 5. Kita bikin program yang ketiga. Yang ketiga itu dia pakainya checkbox. Checkbox itu nanti minta input dari user. Usernya bisa memberikan 0 pilihan alias dia nggak milih. Bisa juga ngasih 1 pilihan, bisa juga dia ngasihnya lebih dari 1 pilihan. Itu checkbox. Oke, pertama bikin dulu. Salah. Bikin dulu file namanya form checkbox HTML. Form checkbox.html. Bikin struktur dokumennya, kemudian bikin form. Oke, ada pemanisnya dulu ya deh. Pilih salah. Apa nih? Oh, salah. Bukan pilih salah. Pilih game yang disukai. Nah, kemudian ada form gitu. Metodenya itu adalah post. Actionnya nanti dia diproses oleh proses checkbox.php. Isinya ada input. Nah, untuk bikin checkbox itu type-nya dia adalah checkbox. Name-nya itu adalah game 1. Kemudian nanti kalau dipilih game 1 itu akan bernilai Nah, ini nilainya. Kemudian nanti yang ditampilin di sebelah checkbox itu adalah tulisan Dota. Saya sengaja bedain supaya kalian tahu, oh ternyata beda gitu ya. Jadi bukannya value ini harus sama dengan yang di sebelahnya gitu. Jadi sengaja tak bedain. Kemudian ada, males, kopas saja. 2, 3. Jangan banyak-banyak. Capek ngetiknya. 3. Nah, ini adalah game 2. Game 2 itu adalah Mobile Legend. Yang ini tak samain dah.
Mobile Legend. Yang ketiga itu gamenya adalah Counter Strike. Lagi males, kopas saja. Nah, dah. Terus ada form input. Input lagi supaya bisa ngirim, type-nya adalah submit. Nah, gitu aja. Nanti begitu buttonnya diklik, dia akan mengirimkan inputan dari user ke proses checkbox. Inputan dari usernya berupa checkbox. Ada 3 buah checkbox, usernya boleh milih semua, boleh milih salah satu, boleh milih lebih dari satu, boleh nggak milih. Nah, itu dia kalau pakai checkbox. Kita bikin prosesnya sekarang. Lagi males, biar nggak salah ininya. Kalau namanya beda, nggak ketemu jadi error. Copy saja, simpan, paste, letakkan di folder yang sama dengan form checkbox. PHP, oke, gimana cara prosesnya? Pertama dia nampilin dulu hobi Anda adalah Nah, di sini kan kita maksudnya bukan kita, user. Itu kan bisa jadi milih, bisa jadi enggak, suka-sukanya user. Kita nggak tahu user itu nyentang atau enggak. Berarti kita mesti ngecek. Kalau usernya itu nyentang, dicentang sama user, berarti nanti variabel misalnya nih yang game 1. Nah, kalau checkboxnya yang pertama dicentang, ini ada nilainya. Nah, kalau nggak dicentang, maka yang ini nggak ada nilainya. Terus gimana cara kita tahu ini ada nilainya atau enggak? Oh, di PHP itu ada fungsi yang namanya isSet. Kalau fungsi isSet ini ada nilainya, maka kondisi ini, if-nya ini dianggap true. Kalau dia nggak ada nilainya, isSetnya tuh balikin false, baru nanti dia nggak dijalanin. Begitu cara ngeceknya. Nah, kalau misalnya dia dicentang, kemudian paste. Nah, jangan lupa bikin baris baru. Nah, ini ya. Kalau game 1 dicentang kayak gini. Nah, terus game 2 gimana? Nah, kalau radio button hanya salah satu yang bisa dipilih. Yang pertama dipilih berarti yang kedua enggak. Yang pertama enggak kalau yang kedua dipilih, yang pertama jadi tidak terpilih. Jadi kita menggunakan if else. Kalau checkbox antara pilihan yang satu dengan yang lain, antara pilihan yang satu sama yang lain itu nggak berhubungan. Anda mau pilih yang pertama, milih yang kedua terserah. Yang pertama dipilih, yang kedua boleh, dipilih juga boleh gitu ya. Makanya di sini kita tidak menggunakan else, kita pakainya if saja. 3. Nah, begitu hasil prosesnya. Kita lihat sekarang.
Nah, bentuknya kayak gini nih. Yang pertama dipilih, karena yang tulisannya beda. Ketiga dipilih. Nanti kalau di submit, nah, Dota 2 dan Counter Strike. Nah, kalau Anda perhatikan tulisannya beda loh. Jadi yang dikirim itu, yang dibaca di variabel post itu adalah value-nya. Tuh. Ini adalah program yang ketiga. Masih 2 lagi. Oh, salah. Masih 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, 3 lagi. Stay with me. Masih 3 lagi. Jangan kabur dulu. Oke, yang keempat. Banyaknya. Tak tutup aja deh. Tutup. Nah, biar ringkas. Yang keempat, kita bikin combo box. Nah, gimana cara bikin combo box? Pertama, kita simpan dulu. Bikin form combo box. .php. Oh iya, .php. Iya dah, cerah. HTML. Kemudian kita bikin, biar simpel aja ya. Langsung combo box-nya saja. Bikin form seperti biasa, method post action proses combo box .php. Bikin input combo box, input type combo box enggak. Jadi untuk bikin combo box itu kita tidak menggunakan yang namanya input. Kalau bikin combo box itu dia pakainya adalah select, bukan input. Nah, select kayak gini, kemudian kasih name, bisa jadi di satu form ada lebih dari satu combo box. Favorit. Nah, kemudian nilainya yang ada di dalam combo box, itu nulisnya di dalam, dia jadi konten dari elemen select. Untuk pilihannya kita menggunakan option. Nilainya taruh di variable value kucing. Sengaja tak bedain. Jadi miau gitu value-nya kucing. Nah, pakai BR nggak usah. Nanti kan ditampilin satu-satu. Tinggal dikopas aja kok. Nah, pilihannya 4. Kucing, anjing. Anjing, wah asu. Kucing, anjing, burung. Wah, nggak ada ide. Udah burung aja lah. Kemudian sapi. Nah, nggak nyambung suka-suka gue. Terus di bawahnya. Oke, suara tak-tok itu iklan sebelah biasa. Ada input type submit biar nanti buat ngirim. Dah, itu aja. Berarti nanti dia nampilin combo box, pilihannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang warna putih ini adalah tulisan yang ditampilin di combo box-nya. Kemudian yang di value itu adalah yang dikirim. Jadi kalau nanti milihnya miau gitu, nah terus ketika dibaca pakai post favorit, itu nanti dibacanya adalah kucing. Berarti dia milih pilihan yang pertama. Kita bikin untuk yang prosesnya disimpan. Saya males untuk ngetik lagi, nanti salah.
Jadi ada yang salah dikit gitu kan, nggak ketemu filenya jadi error, mending tak copy, simpen, paste, selesai. Kita proses. Prosesnya tadi adalah kita baca inputan dari user itu adalah favorit. Baca yang ini. Berarti tadi echo aja lah, males. Echo, kemudian isi dari variabel post indeksnya itu adalah nih. Oke. Kita coba. Form combo box.php. Nggak ketemu. Ada yang salah. Apa yang salah? Biasanya namanya. Oh, ini combo box. Waduh. Salah nama. Nih pilihannya ada 4. Gitu. Pilih yang mana? Nih, pilih B. Submit. Nah, berarti dia miliknya sapi. Sejak kapan sapi ngebek? Suka-suka sapinya. Pilih miau. Ya, kucing gitu. Oke, ini program yang keempat. Program yang kelima. Program yang kelima, saudara-saudara. Ya, oke, lanjut aja. Hapusin dulu program yang kelima, simpen. Itu namanya adalah form. Apa namanya nih di modul nih? Form radio, katanya modul. Ganti text area. .html aja. Form text area.html. Oke, udah bikin simple aja ya, biar enggak ruwet. Input type itu kok input type. Wah, ini form dulu, biasa form dulu, kemudian metodenya adalah post, kemudian actionnya itu adalah proses text area .php. Di dalamnya ada input type, itu ada input type. Kebiasaan input type, saudara-saudara. Jadi text area itu nggak input type, dia pakainya text area. Name, nah, misalnya name-nya itu adalah comment gitu. Udah. Terus bikin baris baru, terus bikin input type submit. Ini untuk ngirimnya. Udah gitu doang. Cara bacanya di text area itu, ya text area itu sama teks itu bedanya kalau teks dia satu baris, kalau text area itu dia bisa beberapa baris. Terus cara mendeklarasikannya beda. Kalau input type, kalau tadi ya edit text itu input type text, kalau text area itu pakainya text area. Cara bacanya plek sama. Simpan dulu. Proses. Oh iya, kopas aja lah, males. Copy, simpan, paste, save. PHP gitu. Nah, cara bacanya langsung baca, langsung tampilin aja ya. Post. Tadi namanya itu adalah comment. Nih, name-nya nih loh. Text area name-nya itu adalah comment. Nih, comment, paste, paste. Dah, gitu doang. Jadi sama cara bacanya dengan yang di teks. Kalau kita lihat hasilnya,
Oh, enggak, bukan .html, .php. Nah, oh, apa ini? Apa ini? Ada error. Kita cek dulu. Wait, undefined in. Oh iya, proses. Salah, form. Bukan .php, .html. Ini dia. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau di teks itu dia satu baris, kalau di sini, waduh, bisa beberapa baris. 3 baris. Kalau di submit, nah, misalnya kayak gini. Oke, yang program keempat. Jadi itu untuk bikin text area. Nah, program yang kelima itu untuk mengupload file. Untuk mengupload file, nah ini agak ribet sedikit prosesnya, agak beda gitu dibandingkan yang lain. Yuk kita langsung aja. Di save dulu. Itu ada form upload.html. T-nya ulang. Form upload.html. Oke, bikin suatu dokumen HTML-nya, kemudian bikin form. Kalau tadi kita definisikan metodenya itu post, kemudian action-nya itu adalah proses upload. Nah, di sini kalau mau mengupload file, itu ada tambahan atributnya, yaitu ini dia. Jadi tambahannya itu enc type-nya. Kemudian isinya itu adalah multipath. Kemudian form data. Harus begini. Iya, harus begini. Ikutin aja. Ya, jadi nanti kalau mau ngupload file, jangan lupa ada tambahan atribut, yaitu enc type-nya itu adalah multipath form data. Kemudian untuk bikin form, untuk uploadnya gitu, pakainya input type itu adalah file. Input type file. Nah, jangan lupa ada atribut name-nya itu adalah, ya misalnya name-nya file atau x file. Nah, name-nya x file, kemudian nanti ada baris baru, ada untuk submit-nya pakai input type submit. Ini doang hasilnya. Nih, kita bisa milih filenya nih sekarang nih, tuh pilih file apa ya, ini deh, open. Nah, adsorbcdb. Nah, nanti kalau di submit, maka adsorbcdb ini akan dikirim. Gimana cara prosesnya gitu, nggak lama, kita langsung aja. Proses upload.php-nya kurang. Copy, simpen, paste, save. Oke, cara untuk memprosesnya. Sesuai modul. Yang pertama ada namanya variabel dir upload. Isinya itu adalah kemudian ada variabel upload file.
Isinya itu adalah di-upload, digabungin dengan. Nah, kalau mau ngambil nama filenya, ya ini yang agak beda ya. Walaupun kita ngirimnya pakai pos, kemudian bacanya itu di sini bukan pos. Karena kita ngirimnya file, bacanya pakainya file. Terus tadi di form upload namanya, name-nya itu adalah xfile. Maka di sini adalah indeksnya xfile. Dia tergantung dari filenya itu. Sorry, inputnya. Tergantung inputnya namanya apa. Disesuaiin. Terus yang di dalam file itu kan ada macam-macam tuh. Ada namanya, ada ukurannya, ada bla 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 gitu ya. Nah, kalau mau ngambil nama file yang dikirim itu nanti pakai array lagi, indeksnya itu adalah name. Jadi di sini adalah nama filenya. Nah, terus filenya itu begitu diupload nggak langsung ke ininya ya, tapi dia ditaruh di temporary dulu. Ditaruh di temporary, dia punya nama temporary juga. Prosesnya bisa berhasil, bisa enggak. Dari mana kita tahu prosesnya berhasil atau tidak? Nah, kita bisa menggunakan fungsi ini. Is uploaded file. Kita cek. Kita cek X file. Nah, inputannya itu kita cek ada nggak sih tmp name-nya. Nah, kalau misalnya ada, maka kalau ini ngembaliin true, maka filenya berhasil diupload. Kalau nilainya false ya berarti gagal. Ini berarti dicek dulu, ngecek, salah. Kalau mau ngecek berarti pakai if. Ya, jadi dicek ada nggak gitu. Nah, kalau misalnya ada, kita coba pindahin. Jadi jangan di temporary, tapi kita letakkan di folder file, kemudian namanya sesuai dengan nama folder yang di-upload. Untuk mindahinnya itu pakai fungsi namanya move uploaded file. Nah, tujuannya file yang mau dipindahin itu adalah yang ini. Copy, paste, asik. Kemudian tujuannya itu ke sini. Paste. Mindahinnya bisa berhasil, bisa enggak. Jadi filenya sudah berhasil diupload. Tapi pas mau mindahin gagal. Bisa jadi. Nah, di sini kita cek hasilnya. Nah, kalau misalnya variabel kirim ini berhasil mindahin, maka variabel kirimnya ini akan bernilai true. Nah, ini kalau dia berhasil mindahin, kalau berhasil mindahin, nah, kalau gagal, nah, saya cuma mau nampilin errornya aja ya. Untuk nampilin errornya kenapa gagal itu kita bisa pakai files, kemudian
pakai name-nya, kok name text file. Kemudian ada indeks namanya error. Nanti ketahuan dah errornya kenapa. Ini dulu kita coba. Yang pertama yang gagal dulu. Form upload. Nah, ini mesti di refresh karena ada perubahan di action. Choose file. Saya pakai ini aja. CDM-nya di upload. Submit. Dia ngirim. Nah, dikirim ke proses upload. Nah, ini dia gagal nih. Move upload file-nya itu gagal. Kenapa? Karena nggak ada file atau directory. Nih, ya, dia nggak bisa mindahin. Nah, ini unable to move CF ini TMP. Nah, ini adalah temporarinya. Berarti untuk proses upload, proses ngirim filenya sebenarnya berhasil. Tetapi mau mindahin ke file adshop-nya itu gagal. Kenapa gagal? Ya karena tidak ada folder files. Nah, ini nggak ada. Supaya berhasil, ya kita tambahin. Taruh di C. Taruh di XAMPP-nya di mana? Nah, di sini kalau kalian perhatikan tidak ada folder yang namanya file, ada S-nya. Bikin folder baru namanya file. Nah, sekarang sudah ada folder yang namanya file. Kalau begitu kita coba lagi sekali. Choose file, ya adshop PDM deh kali ini. Dan sebelum saya eksekusi, oke, file itu kosong. Oh, baterai udah mau habis. Sebaiknya cepat. Submit. Wait. Masih gagal. Filesnya sudah tidak ada. Udah ada maksudnya. Oke, apa yang salah ya? Ini kali ya. Coba. Tar dulu. Kita coba dulu. Oke, masih gagal. Tar dulu. Sepertinya ini udah dialamin kemarin, cuma lupa kenapa. Online 60. Tahun lalu maksudnya, bukan kemarin. Online 6. Oke, online 6. Move uploaded file. Ini uploaded file. Kenapa dia gagal? Biasanya sih errornya itu karena foldernya nggak ada. Oh iya, naruhnya di XAMPP. Wah iya, salah di htdoc. htdoc. Nah, dah ada file. Nah, ini sudah ada sekarang. Saya salah tadi naruhnya di XAMPP, dia nggak bisa mengakses. Oke, kita coba. Adshop PDM sebelumnya saya pastikan file ini dalam keadaan kosong. Ya, kosong ya. Submit.
Nah, berhasil. Nah, sekarang di file itu sudah ada AdShop PDM. Coba lagi, choose file. Apalagi nih ada di sini. Wah, ini konseptual data model PDF. Yoi, submit. Nah, ada konseptual data model. Oke, sekian dari saya untuk formnya. Silahkan dicoba yang ada di modul. Jadi yang saya lakukan, yang saya jelaskan ini semuanya ada di modul. Kemudian untuk tugasnya, itu kerjakan tugas yang ada di modul halaman 54. Nomor 1 aja. Buat program untuk menampilkan biodata menggunakan 5 form input di atas. Jadi Anda diminta untuk membuat form, itu nampilin biodata, minta input dari user, kemudian tampilin apa yang diinputkan oleh user tadi. Gitu. Ini untuk temanya itu adalah biodata. Nah, ketentuannya Anda diminta untuk menggunakan 5 form input di atas. Wow. Jadi kelima-limanya dipakai. Ada teks, ada teks radio checkbox, kemudian ada combo boxnya, kemudian ada teks area, sama ada file. Nah, pakai 5 gitu ya. Oke, sekian aja dari saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.